Halo teman-teman. Ih, panas banget ya. Lengket badan. Halo, ini Sabtu ya. Lagi minum air es, udah lama sekali nggak minum air es, soalnya pilek-pilek batuk. Maksudnya aku kasih sedikit apa gitu, cuman tadi sirupnya nggak bisa dibuka. Kelamaan kali di kulkas. Halo, apa kabar teman-teman? Baik-baik ya. Aku hari ini juga dalam keadaan baik dan sehat. Ini hari Sabtu. Anak-anak pada keluar, pada katekisasi, papanya juga ngajar katekisasi remaja, terus aku di rumah aja karena nggak ada tugas. Tadi udah seharian udah macem-macem. Terus sebenarnya mau keramas, cuman waktunya nih tinggal setengah jam. Habis ini nanti mau jemput Dwi. Jadi kita manfaatkan untuk cerita-cerita sama teman-teman. Nah, eh aku mau cerita sesuatu yang belum pernah aku kasih tahu ya, yaitu cerita kalau yang kemarin ya aku sedikitlah cerita soal dalam tanda kutip itu pengalamanku yang indah gitu ya, maksudnya keberhasilanku. Aku berhasil selesai S1, aku berhasil keterima beasiswa S2, aku berhasil untuk masuk S3, aku berhasil untuk selesaikan S3-ku, aku berhasil untuk ujian analis kebijakan gitu ya. Ada sih sebetulnya tentang analis kebijakan tuh, tapi ntar aja ya aku upload kalau aku udah pelantikan. Soalnya kalau sekarang aku masih malu. Gitu teman-teman. Soalnya tarafnya masih lulus ujian doang, belum dilantik gitu. Nah, kali ini aku mau cerita tentang kegagalan-kegagalanku ya. Maksudnya gini, nggak semua hal dalam hidup itu kan aku berhasil terus gitu ya. Jadi ada mungkin kegagalan juga gitu. Jadi ini untuk cerita-cerita aja agar kita tuh nggak insecure satu sama lain gitu. Mungkin kita ngeliat orang itu, wih dia kok gitu banget, tapi sebetulnya kan nggak juga. Gitu. Nah, aku mau cerita mulai SMP ya, gitu ya. Ketika aku sudah mulai ngerasa harus mempertahankan hidup lah ya, gitu ya. Nah, ketika SMP itu aku gagal untuk jadi the first atau gagal untuk jadi yang paling gagal jadi bintang di langit lah gitu ya. Karena ketika SD aku tuh ranking bagus terus teman-teman gitu ya. Aku ranking 2, ranking 1 kayaknya jarang. Ranking 2 terus. Terus aku tuh menang-menang lomba baca puisi, menang lomba mata pelajaran. Ketika aku tuh pindah ke sekolah lain, aku tuh juga tetap bisa ranking nomor 2, aku tetap bisa berprestasi jadi pemenang lomba kayak gitu. Jadi tuh aku pede banget waktu SD itu. Pede banget lah. Malah cenderungnya mungkin sombong kali ya. Aku juga jarang belajar tapi aku tuh bisa gitu ngerjakan soalnya. Nah, itu berubah ketika di SMP ya. SMP itu aku tuh masuk di sekolah bagus, jadi itu kumpulan anak-anak hebat dan aku baru menyadari bahwa aku tidak sehebat itu. Nah, itu pertama kalinya aku tertampar oleh realita gitu ya. Ternyata hidup itu tidak semudah yang kubayangkan. Ternyata aku harus belajar sangat keras dan waktu itu aku baru sadar ternyata aku tuh nggak cukup pintar gitu. Jadi waktu itu aku pernah ikut lomba tingkat sekolah aja gitu, lomba baca puisi dan aku nggak menang gitu. Dan nilai-nilaiku pun juga nilai yang jelek gitu. Dan aku tersingkir dari pergaulan tingkat wow dari sekolah itu. Jadi aku bukan orang terkenal, aku bukan bintang pelajar kayak gitu. Nah, itu sudah mulai citra diriku sudah mulai buruk gitu. Aku sudah menganggap diriku itu bukan apa ya, maksudnya not a good one gitulah. Akhirnya nemu sirup yang nggak di kulkas jadi bisa aku minum lah. Tadi sirup yang kulkas aku nggak bisa minum. Tuh. Jadi aku ngerasa nggak cantik. Padahal sebetulnya kan orangnya sama aja ya. Cuma kadang-kadang kita tuh merasa cantik nggak cantik itu kalau kita tuh berprestasi itu jadi ngerasa cantik. Jadi aku ngerasa waktu itu rambutku sudah mulai kriwul, ngembang. Aku semakin ngerasa aku nggak cantik, nggak lurus, nggak lurus apa, nggak lurus lah, nggak ini. Jadi aku merasa gitu. Itu waktu aku SMP. Jadi aku gagal gitu. Jadi bintang pelajar, jadi bintang di langit, jadi yang terbaik di sekolah itu. Gitu. Itu ketika aku SMP. Ketika aku SMA, aku gagal
pertama ya, kelas 1 itu kelas 1 aku tuh semester 1 terutama itu semakin ngerasa aku nggak pinter soalnya nilaiku ada yang merah di uh, rapot itu. Padahal aku sudah kerja keras dan aku tuh waktu awal itu pengen banget kan ambisi banget gitu, pengen jadi yang terbaik gitu, pengen bercitra diri positif gitu. Aku tuh menonjol berbicara lah apa diskusi apa gitu. Tapi aku nggak dapat peringkat bagus sementara. Gagal juga lomba cerdas cermat P4 waktu itu di kelas 1. Aku malu banget tuh sampai sekarang. Ternyata aku nggak sepintar itu dan ternyata banyak sekali teman yang lebih pintar dari aku. Dan aku minder. Kelas semester 2, kelas 2 dan yang udah mulai naik ya. Aku juga gagal seleksi calon pengurus OSIS karena padahal aku dari tingkat kelas itu udah lolos ya. Sekarang masuk dari kelas itu diadu dengan kelas yang lain gitu. Karena aku tuh nggak paham soalnya gitu. Soalnya ada tes tulisnya, sebutkan nama bidang-bidang di organisasi siswa intrasekolah. Aku nggak nulis bidangnya, misalnya kayak bidang ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bidang apa, aku nggak nulis. Aku nulis apa teman-teman? Nama orang yang bertugas di situ. Kakak-kakak kelas aku tulis namanya. Aduh, betapa aku tuh. Itu kak, kurang pintar atau bodoh nggak tahu ya. Itu aku gagal. Jadi aku nggak jadi pengurus OSIS. SMP kan nggak jadi pengurus OSIS. Aku tahu lah seperti itu. Nah SMA tuh aku tuh pengen ngegas gitu loh. Ternyata nggak bisa. Oke, gagal ya. Terus aku itu ketika masuk di persekutuan mahasiswa, aku tuh juga gagal untuk jadi yang paling baik, paling pinter, paling cantik, paling prestasi. Ternyata aku jadi yang kalau nggak ada orang lain baru aku. Ya itu sih agak memalukan kegagalanku. Lanjut, aku gagal kelas 3 SMA, aku gagal masuk kedokteran. Itu antara berusaha menerima realita tapi sebenarnya aku tuh berharap gitu loh. Terus aku gagal masuk STAN. Gagal lagi ya. Habis itu selesai kuliah, aku gagal masuk perkebunan, PT Perkebunan, PTPN Nusantara. Aku gagal masuk BRI. Dan aku bukan gagal ini, tapi nggak ngelanjutin tes di Mandiri. Jadi waktu itu aku tuh tes Mandiri itu 2 hari, aku cutinya cuma bisa 1 hari. Jadi waktu itu aku ya udah, aku pulang. Udah nggak jadi besok. Tuh, gagal lagi ya. Ya nggak apa-apa ya. Itu sih aku ngerasa itu yang aku kayak sebetulnya yang tragis itu waktu aku nggak masuk BRI. Jadi gini ceritanya. Hari ini aku tuh selesai hari Jumat ya. Aku tuh selesai ujian S1. Kemudian aku punya surat keterangan lulus sudah. Hari Senin aku tuh wawancara BRI. Jadi aku tuh kepala aku tuh masih random banget ya antara revisian skripsi, aduh macam-macam lah. Masih kebawa-bawa skripsi. Jadi ketika diwawancara itu ngaco banget ya. Masih pride-nya skripsi gitu. Dan nggak bisa nyelesain Excel. Excelnya tuh yang di atas jendelanya tuh dikosongin semua gitu loh. Bener-bener nggak siap untuk kerja juga. Tapi kepingin kerja di BRI karena temanku ada yang terterima di BRI Syariah. Malunya minta ampun dan kecewa sekali. Jadi ketika aku itu keterima di pekerjaanku yang 6 tahun 7 bulan itu, aku masih terngiang-ngiang BRI dan malu. Itu kegagalanku. Itu ya. Sekarang kegagalan di percintaan. Waktu SMA tuh aku tuh sempat berkomitmen ya dengan seseorang gitu. Papanya dia temennya papaku. Ya kita sama-sama segereja tapi beda tempat gitu.
Dan kayaknya udah komitmen, kayaknya aku tuh ngerasa dia tuh the one gitu. Ternyata aku gagal, maksudnya dia juga nggak bermaksud untuk meneruskan hubungan itu gitu. Jadi satu pihak aja. Kasihan ya, itu yang percintaan pertama. Percintaan kedua, ketika aku kuliah, ada cowok yang tiba-tiba deketin aku. Kaget juga aku dia itu. Karena aku tahu dia dulu tuh pacaran sama temennya satu level gitu loh. Dia kan jurusan lain gitu, fakultas lain. Cuman anak persekutuan juga loh. Itu kan pacarnya ini aku kan gitu. Duh, kok dia tiba-tiba deketin aku gitu ya. Aku juga bingung ya. Gak, gak ada hujan, gak ada badai, tiba-tiba dia deketin aku. Aku juga, kok bisa ya udahlah aku ya ada yang deketin ya udah aku kan ya aku balas secara positif aja. Dan pada saat juga dia lagi dekat tapi dengan dua cewek yang lain gitu. Tapi dia ngomong ke aku gitu. Aduh gimana aku tuh bingung lah. Aku nggak tahu sih, tapi aku mungkin tuh gagal apa enggak. Tapi aku kayaknya juga terselamatkan sih. Ya udah lah, aku kayak tuh aku terselamatkan. Kalau yang pertama tuh kayaknya aku ngerasa gagal. Soalnya waktu itu aku ngerasa kayaknya ya udah itu aja gitu loh. Aku nggak mau yang lain. Yang waktu SMA itu. Jadi gagal juga. Ah, ya udah ya. Ketika kuliah aku gagal apa lagi ya? Kayaknya aku lumayan lah waktu S1. Waktu oke ya percintaanku udah gitu doang lah. Aku gagal pekerjaan setelah BRI, PTPN, gagal CPNS berulang kali ya. Aku pernah gagal di Batu waktu itu tesnya bareng sama adikku. Dan dia itu masuk ke next level. Tes psikologi di UM. Dan aku enggak. Habis itu tahun depannya aku tuh tes Pemkot Malang. Akhirnya adikku tuh keterima teman-teman. Dan aku enggak. Aduh rasanya itu. Ya malu, ya kecewa gitu. Dan tahu nggak pengawas ujiannya pada saat aku tes di pemerintah kota itu adalah adik kelasku di kuliah S1. Dan aku dulu itu, kan aku asisten lab. Dia itu pernah aku asisteni, itu yang pertama. Dan yang berikutnya karena dia tuh pinter, dia itu ku rekrut jadi asisten sama-sama kayak aku di tahun berikutnya. Jadi bisa bayangin ya. Aku dulu dia tuh juniorku dulu, terus aku tuh pilih dia untuk jadi asisten. Sekarang dia udah jadi CPNS, jurusannya sama-sama aku. Dan aku yang tes. Itu aku malu. Jadi aku malu waktu Pemkot Batu, Pemkot Malang barengan sama adikku. Itu aku malunya minta ampun. Itu. Akhirnya aku kan keterima di Kemendagri. Adikku bilang apa? Wow, Mbak Esti ternyata sekarang sudah bisa unjuk gigi ya. Ini muji apa ngetawain ya? Aku nggak tahu. Tuh adikku ini bener-bener. Ya udah aku diam aja sih tapi itu lulusnya tuh setahun lebih cepet dari aku. Itu bikin aku juga malu. Gagal. Terus waktu di kerjaan yang sekarang ya. Apa ya? Bukan kegagalan sebetulnya. Yang aku ngerasa ya emang bukannya gagal ya, tapi kalau belum waktunya gitu atau karena memang kalau aku more than itu kayaknya menyalahi banyak hal gitu loh. Gitu ya. Maksudnya kan aku kayak begini. Karena aku tahu reasoningnya, maksudnya alasan logisnya kenapa aku dengan 15 tahun masih di posisi ini. Aku tahu alasan dan aku ngerasa nggak salah siapa-siapa sih. Tapi karena memang sistemnya seperti itu gitu. Kalau ini kayaknya enggak deh, kayaknya udah. Makanya mungkin begitu ya. Habiskan jatah gagalmu ketika kamu masih muda, itu kali ya. Sebenarnya ada gagalnya juga sih. Waktu kuliah tuh kan gagal jurnal ulang-ulang. Berapa kali? Aku ngerjain sekali. Itu satu kali, aku satu kali itu
1 kali, 2 kali, 5 kalian lah, 5 jurnal gitu. Itu gagal juga sih, cuman aku kayak ya wes lah gitu, kayak lebih bisa menerima gitu loh. Mungkin karena aku sudah dewasa ya, jadi kegagalannya tuh nggak terlalu gitu. Jadi ya aku ngerasa ya wes lah, jalan terus gitu. Kegagalanku waktu apa ya? Enggak sih aku kalau makanya itulah. Yo, bener habiskan kegagalan waktu masa muda itu ya benar juga. Mungkin kalau ketika kita udah dewasa ya, kayak misalnya aku udah 40 lebih gitu ya. Sebetulnya bukan berarti kita itu gak gagal gitu, tapi kegagalan itu tidak terlalu menyakitkan lagi untuk kita gitu. Jadi memori kita terhadap kegagalan itu bukan memori yang menancap dan menyakitkan sekali gitu. Itu yang aku rasa ya teman-teman ya. Karena ketika aku tuh calling kegagalan ketika SMP, SMA, kuliah S1, pokoknya sebelum aku kerja, sebelum aku umur 29 tahun, aku tuh bisa recall. Aku gini, gini, gini. Sampai sakit hatinya pun masih kerasa. Gitu ya. Bukan hanya memori data ya. Apa, siapa, mengapa, bagaimana. Tapi rasanya tuh masih ada. Dan muka-muka orang yang juga terlibat ya. Misalnya aku ketika di PTPN aku ketemu siapa, aku ditolong oleh siapa, ibuku yang nganterin, naik bisnya gimana, makan di mana, itu semuanya itu masih masih kerekam gitu dan gimana marahnya HRD ku ketika aku ngajukan cuti lagi, itu masih gitu, masih bisa recall gitu. Tapi setelah 29 tahun itu ya, terlepas dari mungkin memori kita yang apa ya, tapi menurutku karena kedewasaan seseorang sehingga melihat kegagalan itu sebagai sebuah yang ya sudahlah gitu loh. Itu sih aku ngelihatnya. Jadi aku tuh nggak terlalu bisa menyebutkan kegagalan-kegagalanku tuh sangat menyakiti aku. Gitu. Jadi ya udah biasa aja gitu. Tapi ketika aku masih muda itu sangat menampar ya. Karena mungkin ketika kita masih muda gitu ya, masih belasan tahun kita tuh masih sangat perlu validasi gitu ya. Validasi maksudnya ada orang lain yang mengiyakan bahwa oh iya kamu tuh hebat, ya kamu pinter, kamu baik, kamu cantik gitu ya. Tapi kalau kita sekarang udah dewasa kayak gini, udah 40, kayaknya kita nggak perlu namanya validasi ya. Kayak misalnya kita tuh ya udah jalan-jalan aja gitu loh. Yang menyatakan aku tuh pinter apa nggak pinter tuh bukan orang-orang di sekitar atau bukan juga aku, tapi hasil tes kayak gitulah. Yang menyatakan aku tuh pasti gini, aku baik, aku cantik, aku pinter itu ya aku lakukan aja. Aku rajin ya aku lakukan saja gitu. Nggak peduli dengan orang itu, ya kamu pinter, mengiyakan atau enggak. Jadi mungkin seperti itu ya, tinggal kedewasaan gitu ya. Jadi buat teman-teman ya yang masih muda-muda gitu ya. Kalau misalnya kalian tuh teman-teman itu ada kegagalan kayak gitu ya. Itu nggak ya terima saja, rangkullah kegagalan itu sebagai pengalaman dalam diri gitu loh ya. Tapi adalah baik ketika kita sudah dewasa, kita tuh lebih bisa menerima hal itu sebagai sebuah part of life gitu. Jadi sebuah bagian dari kehidupan yang mendewasakan kita, bagian kehidupan yang memang Tuhan sudah rencanakan untuk kita dan jangan terburu-buru untuk mengejat sebuah hal itu adalah sebuah hal yang buruk gitu ya. Kegagalan itu sebagai sebuah hal yang buruk gitu ya. Karena kadang-kadang aku tuh bersyukur untuk doa-doa yang tidak Tuhan kabulkan atau kegagalan-kegagalan yang Tuhan biarkan terjadi pada hidupku gitu ya. Misal ya, dengan kerjaku sekarang, aku nih seneng ya dengan pekerjaanku karena di bidang pendidikan kayak gitu aku seneng. Dekat sama orang tua itu aku seneng. Nah aku tuh gini, Tuhan terima kasih aku dulu nggak keterima kerja di PT perkebunan. Kalau aku di PT perkebunan aku jauh dari keluarga gitu. Tuhan terima kasih aku nggak jadi dokter. Kalau jadi dokter mungkin aku akan lebih sangat sibuk dari ini. Mungkin aku harus jaga IGD, dinas malam dan lain sebagainya. Ya udahlah ini yang terbaik untuk aku Tuhan gitu. Tuhan terima kasih aku nggak sama cowok itu gitu. Kalau sama cowok itu aku sudah tinggal di luar negeri, aku nggak ketemu papa mama. Sama cowok itu juga temanku yang SMA itu.
coba kamu tinggal di Amerika gitu. Itu enak juga, nggak tahu lah. Tapi kegagalan-kegagalan itu ya kadang kita pada taraf kedewasaan seperti ini ya, kita tuh bisa bersyukur untuk kegagalan yang Tuhan perbolehkan terjadi dalam hidup kita gitu ya. Tuhan terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan saat ini gitu. Dan kita bisa lebih bersyukur dan menikmati anugerah Tuhan buat hidup kita saat ini, keberhasilan kita saat ini yang tidak bisa terlepaskan dari kegagalan-kegagalan kita yang dulu. Begitu teman-teman moral of story-nya gitu. Setuju? Apa enggak teman-teman? Kegagalanmu apa? Mau sharing? Silahkan. Oke gitu ya teman-teman ya. Sekilas cerita dari saya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.